Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah makan kita baca doa. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita, memberikan minum kepada kita, dan yang lebih penting dari itu, wa ja'alana minal muslimin. Allah menjadikan kita orang-orang Islam. Karena kita tahu orang Islam, orang kafir semua sama-sama makan. Tapi bedanya umat Islam makan dan setelah makan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk ke soal jawab. Yang bisa ana jawab, yang tidak bisa mohon maaf, mungkin tidak akan dibaca oleh Ustaz. Ini ada pertanyaan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 20 tahun ini orang tua saya berpisah. Mereka masing-masing sibuk dengan keluarganya sendiri-sendiri. Karena hal tersebut, saya dan kedua adik saya harus hidup membiayai kehidupan kami sehari-hari dan membiayai sekolah kami sendiri sejak mereka berpisah. Alhamdulillah, ada sedikit bantuan keuangan dari mereka. Sekarang ini bapak saya selingkuh, dan itu diketahui oleh ibu tiri saya. Sedangkan ibu saya saat ini menjanda karena meninggal suaminya. Ibu saya boros dalam keuangan. Selain itu juga beliau sering keluar rumah bersama teman laki-lakinya. Dan sering tinggal di luar kota yang katanya menginap di rumah temannya 2 minggu dan balik ke rumah. Selama 1 minggu dan terus seperti itu sampai sekarang ini. Alhamdulillah Allah memberi rezeki lebih kepada saya dengan saya bekerja di Dubai. Dan Allah memberi saya istri dan 1 anak yang sabar menanti kepulangan saya untuk tinggal bersama di Indonesia. Pertanyaan, melihat kondisi bapak dan ibu saya saat ini, selain mendoakan hidayah agar orang tua saya dapatkan, apa sikap yang tepat yang harus saya ambil kepada mereka berdua agar saya dan adik-adik selalu berbakti kepada mereka? Jazakallahu khairan. Masya Allah jemaah. Problematika rumah tangga ini beragam dan tak ada habisnya. Berkaitan dengan orang tua kita, perintah yang paling agung setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan anishkurli wa liwalidayka, agar kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Apapun yang dilakukan orang tua kita, kita tetap wajib berbakti. Hanya saja kebaktiannya berbeda. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang melakukan kemaksiatan? Seperti disebutkan orang tua berzina, ibu pergi dengan teman laki-lakinya entah kemana. Rasulullah SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Bantulah, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia dizolimi atau dia melakukan kezaliman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang dizolimin kita tolong, itu tahu caranya. Bagaimana menolong orang yang melakukan kezaliman? Tamna'hu min dzulmihi. Engkau halangin dia dari kezaliman yang dia lakukan. Ini tugas anak sekarang. Bukan hanya berbagi uang kepada orang tua, bukan hanya mengirim harta kepada orang tua, tapi juga berusaha untuk duduk bersama orang tua. Kadangkala sebagian berkata orang tua sudah tahu tentang hukum, Ustaz. Mereka tahu yang mereka lakukan haram, tapi mereka terus berbuat itu. Kita melihat orang-orang yang berzina, tahu nggak kalau hukum zina haram? Tahu. Orang yang minum khamr, tahu.
Maka tugas anak sekarang ketika berbincang sama orang tua adalah berbincang tentang Allah Azza wa Jalla. Bukan bicara tentang hukum yang mereka kerjakan. Maka duduklah sama orang tua. Jangan ditinggal orang tua. Tuh anak kadangkala jarang jumpa sama orang tua. Anaknya di Dubai, orang tuanya di mana, ibunya di mana. Ada sebuah kisah. Kisah Al-Auza'i. Ada satu orang dari Tustar. Tustar itu daerah di Iran sana. Dia melakukan perjalanan panjang ke Lebanon, ke Lubnan, untuk belajar sama Al-Auza'i. Sampai ke majelisnya Auza'i melihat ada orang baru. Gak pernah dia datang ke pengajian, kok baru pertama datang. Ditanyalah sama Auza'i, kamu dari mana? Kata dia. Saya dari Tustar, kata dia. Daerah Majusi. Ditanya, bapakmu, orang tuamu? Orang tuaku masih Majusi, belum masuk Islam. Maka kata Auza'i, coba kamu pulang ke kampungmu. Siapa tahu bapakmu masuk Islam lewat tanganmu. Akhirnya ini baru datang nuntut ilmu, suruh pulang dia, Pak. Pulang orang ini. Sampai ke kampungnya bapaknya sakit. Maka sang anak merawat bapaknya, dirawat bapaknya. Bapaknya heran sama akhlak anaknya. Sang ayah bertanya, "Nah, agamamu itu apa sih?" Oh, dia katakan Islam, ayah. Dia jelaskan tentang Islam itu. Akhirnya sang ayah masuk Islam. Sang ayah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dapat berapa hari meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim di surat Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib artinya temani, kawani keduanya di dunia dengan cara yang baik. Di sini tugas anak adalah mendampingi orang tuanya. Karena dia perlu pendampingan supaya ada yang ngasih tahu, diajak ngaji bersama, ayahnya diajak sholat ke masjid. Ada hal-hal yang perlu disampaikan. Tapi kalau anaknya di kota mana, bapaknya di kota yang lain, ibunya di kota yang lainnya, maka berat. Maka nasihat anak buat yang bertanya, semoga antum bisa segera kembali ke Indonesia sehingga bisa lebih dekat. Karena kalau bayi pun kita telepon orang tua, ya kurang etis lah kalau mau ngasih nasihat di sana. Walaupun itu masih bisa dilakukan. Yang kedua, tulis surat. Tulis surat pakai tangan. Buat ayah, buat ibunya. Jelaskan tentang Allah. Yang pertama suratnya muqaddimah, isinya ucapan terima kasih kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ucapan maaf karena belum bisa berbakti kepada orang tua. Yang terakhir baru tulis harapan, bukan nasihat bahasanya, tapi harapan. Ya ayah, aku ingin ayah seperti ini, aku ingin ibu seperti ini. Semoga dengan cara seperti itu kedua orang tuanya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemudian jamaah berkaitan dengan perceraian. Ada hal penting yang banyak dilupakan oleh kaum lelaki. Anak katakan kaum lelaki, bapak-bapak. Bapak-bapak, anak mau tanya, kalau terjadi perceraian, sang anak ikut dengan ibunya, siapa yang bertanggung jawab memberikan nafkah? Tetap bapaknya. Jadi tanggung jawab seorang ayah setelah dia bercerai dari istrinya tidak ada yang berubah. Nggak ada mantan bapak. Ini mantan ayah saya dulu. Sengaja ada mantan ayahnya, nggak ada. Walaupun sudah bercerai, tetap dia anaknya dan bapak-bapaknya. Jadi 100% tanggung jawab memberikan nafkah, tanggung jawab memberikan pendidikan, itu tanggung jawab seorang ayah. Ibu membantu, iya. Dan anak nasihatkan juga kepada ibu-ibu, ketika anak ikut ibu-ibu, tolong jangan bikin anak itu durhaka sama bapaknya.
Mungkin bapaknya zalim kepada ibunya. Mungkin bapaknya pernah melakukan perzinaan, melakukan tindakan buruk. Tapi ingat, itu tetap bapak anak-anak. Anak-anak tetap wajib berbakti kepada ayahnya walaupun orang tuanya kafir. Apalagi ini hanya melakukan sebuah kemaksiatan. Maka tolong. Dan bagi bapak-bapak juga, kalau terjadi perpisahan dan sang anak ikut bapak karena memang ibunya na'udzubillah berzina umpamanya, kemudian diceraikan, tolong jangan ceritakan perzinaan itu kepada anaknya. Jangan. Sampaikan kepada anaknya, ya nak, memang takdirnya sampai di sini. Semoga ibu dapat hidayah. Engkau tetap harus berbakti sama ibu. Sehingga silaturahim tetap terjaga. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bagi sebagian teman, kita bisa mengambil ilmu dari siapa saja asalkan bisa mengambil baiknya dan buang buruknya. Padahal saat ini sangat banyak fitnah, syubhat, menyambar-nyambar. Bagaimana sikap kita dan bagaimana menurut Ustaz? Ahibati fillah, ilmu ini agama kita. Kita kalau ingin sehat tubuh kita, kita akan cari dokter. Dokter yang spesialis. Dokter yang hebat, tidak sembarang dokter. Kalau untuk tubuh kita, kita berusaha memilih. Bagaimana dengan untuk hati kita? Kemarin kita bicarakan tentang rukun syarat diterimanya amalan. Ada orang gara-gara bergaul sama temannya berhenti sholat. Ana dulu punya guru di pesantren. Dia kuliah. Dapat berapa bulan dia gak sholat. Berhenti sholat. Ketika kita tanya, Ustaz kok gak sholat? Dia langsung membacakan firman Allah. Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat Allah gak perlu sholat, kata dia. Ya gimana? Kalau dapat guru seperti itu, kita nggak paham apa-apa. Oh betul juga ya, tujuan sholat itu kan mengingat Allah. Jadi kalau sudah ingat Allah nggak perlu sholat. Dia berhenti sholat. Maka hati-hati cari guru. Kalau tidak, kalau dikatakan ambil baiknya, buang buruknya. Tahu dari mana baik dan buruk? Sedangkan ustadz itu lebih alim dari kita. Kita kalau sudah tahu baik yang buruk, ya nggak perlu datang kajian sudah. Hanya menjadi apa? Menjadi pengawas. Oh, yang sampaikan Ustaz baik ini, ya. Oh, yang itu buruk. Masya Allah. Maka selamatkan hati kita. Kalau memang sholat itu hanya untuk mengingat Allah, kenapa Nabi Muhammad SAW yang sudah mengingat Allah dalam setiap saat sampai bengkak kakinya sholat? Pernah ada riwayat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, diceritakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Dia lagi tidur, antara terjaga dan tidur, tahu-tahu dia seakan-akan bermimpi melihat cahaya yang bagus sekali. Kemudian dari balik cahaya dia manggil, ya Abdul Qadir, labbaik, kata dia. Lalu dari balik suara itu mengatakan, ana rabbuk, aku Tuhanmu Abdul Qadir, kata dia. Labbaik, kata Syekh Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, aku telah menggugurkan kewajiban sholat untuk engkau. Artinya engkau sudah tidak wajib sholat lagi. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Anta iblis. Kata suara itu, dari mana kau tahu aku iblis? Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Katanya Allah nyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita ninggalin sholat. Iblis. Itu karena dia punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, merasa jadi waliullah. Kalau dia lihat orang sholat, ya beda makomnya. Itu masih, ana sudah tinggi makomnya, hati-hati. Maka belajar ilmu tetap kita harus memilih dan memilah. Jangan sampai salah menuntut ilmu. Masya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sangat ingin berbakti pada orang tua yang sudah renta, tapi mereka tak ridha jika kami kembali karena takut khawatir dengan
harta, takut biaya sekolah anak-anak dan lain-lain, tidak ingin merepotkan anak. Bagaimana kami harus bersikap? Masya Allah ya, itu orang tua kita. Sampai sepuh pun mereka tetap perhatian sama anaknya. Dia siap ditinggal sama anaknya asalkan anaknya bahagia. Allahu Akbar. Maka tunjukkan kepada orang tua kalau memang ingin pulang, minta keridhaannya. Insya Allah berkaitan dengan harta, sampaikan kepada ibu ayah, alhamdulillah insya Allah sudah ada, kita akan buka usaha. Karena generasi yang dulu jemaah, orang tua itu lebih suka anaknya jadi pegawai negeri. Di Malaysia pegawai apa? Pegawai negeri, pegawai kerajaan. Kenapa kok mereka suka jadi pegawai kerajaan? Karena ada jaminan masa tua. Pensiun. Pensiun apa bahasa Melayu? Pension. Ya pensiun itu jemaah. Nah, artinya ketika dia tua, dia tidak perlu kerja, ada uang yang dia dapat, subhanallah. Coba lihat, pegawai kerajaan itu, kalau pegawai negeri di Indonesia, pejabat negara, tak ada yang kaya. Kecuali yang korupsi atau punya usaha lain. Kalau hanya mengandalkan gaji, dari mana? Ya udah tetap itu. Coba kita lihat orang-orang kaya, kebaikan mereka adalah bisnismen. Orang tua kalau anaknya bisnis takut. Soalnya bisnis ini bisa berhasil, bisa bangkrut, bisa rugi. Maka bagaimana anak sekarang menyampaikan kepada orang tua bahwasanya insya Allah akan ada rizki ya. Dan rizki yang paling besar ketika anak bisa kumpul sama kedua orang tuanya, bisa berbakti dengan orang tuanya. Kiranya seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua sudah meninggal dua-duanya, meninggalkan harta rumah. Apakah secepatnya dijual terus dibagikan, ataukah kita teruskan usaha yang sedang berjalan sepeninggal orang tua? Terima kasih. Jamaah rahimakumullah, perlu kita fahami bersama. Kalau orang tua meninggal dunia, harta itu milik ahli waris. Kalau anaknya 5 dan ahli warisnya 5, berarti harta itu punya 5 orang. Kalau di antara 5 orang semuanya mengatakan udah kita nggak usah bagi, kita akan sewakan, kontrakkan, hasilnya yang dibagi, silahkan, itu kesepakatan mereka. Tapi kalau yang 4 tak mau dibagi, yang 1 minta dibagi, maka bagian yang 1 harus diberikan. Harus. Kenapa? Karena dia punya hak di situ. Dia punya hak di situ. Dan yang 4 ini tidak boleh memaksa dia, ini anak durhaka, tidak jemaah. Dia punya hak. Orang kalau ngambil haknya dikatakan salah apa benar? Benar. Orang haknya dia memang. Maka dilihat, kalau mereka sepakat untuk tidak dibagi silahkan, tapi mohon dicatat. Karena takut salah satu ini ada yang meninggal dunia, sehingga haknya jatuh jadi milik anak-anaknya. Kalau anak-anaknya menuntut harus diberikan. Orang ini kadang-kala masalah warisan lupa dengan ketentuan Allah. Warisan ini harta nemu. Apa bahasa Melayunya harta nemu? Harta karun. Harta nemu artinya kita nggak usaha apa-apa, atau di rumah kita ada uang. Harta turun dari langit. Iya. Artinya sang anak tidak punya usaha apa-apa, tahu-tahu dapat harta. Makanya pembagian harta warisan bukan kepada manusia. Siapa yang membagikan warisan? Allah langsung. Tapi perempuan sekarang dapat, kalau laki-laki dapat 1 juta, perempuan dapat berapa? 500.000. Adil apa enggak adil Allah kasih?
Orang nggak kerja, perempuannya nggak kerja, yang laki nggak kerja. Ya kenapa dia dikasih 1 juta, aku dikasih 500 ribu? Allah yang kasih. Allah yang kasih. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Dan kita tahu kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki ini punya tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Kalau dia punya adik perempuan, adiknya itu tetap tanggung jawabnya yang laki-laki. Mungkin duitnya ini nanti dikasihkan kepada adiknya juga. Kemudian perempuan itu memberi nafkah apa dikasih nafkah? Dikasih nafkah oleh suaminya. Kalau laki-laki dia memberikan nafkah. Jadi berkaitan dengan warisan, mohon itu difahami. Kalau mau dijual segera, jual segera. Nggak apa-apa. Mau ditetapkan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Adakah benar dalam madhab Syafi'i sekiranya imam tersilap membaca surah dalam sholat hanya boleh menyebutkan subhanallah dan tidak membetulkan imam? Ahibati fillah, wallahu a'lam. Berkaitan dengan imam yang salah bacaannya. Yang salah bacaannya itu diperbaiki bacaannya. Diperbaiki, bukan dengan subhanallah, tapi diperbaiki bacaannya. Kalau dia dengan subhanallah sudah tahu kesalahannya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak tahu diganti. Umpamanya dia salah membaca surat, anggap surat Tabarak. Dia membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, lalu dia diam, lupa dia. Apakah yang di belakang mengatakan subhanallah? Imam iya, ana salah. Ini apa betulnya gitu? Dia ingin diperbaikin bacaannya. Dia tahu dia salah, maka diperbaikin bacaannya. Wallahu a'lam. Kalau dikatakan hanya mengatakan subhanallah, enggak tahu. Kemudian berkaitan dengan perempuan, gimana kalau imamnya laki-laki, makmum yang laki-laki nggak ada yang tahu bacaan. Yang tahu di perempuan ada yang hafid Al-Qur'an. Apa yang harus dia lakukan? Dia mengingatkan dengan menepuk tangannya, dengan tepuk tangan ya, dia mengingatkan imamnya dengan seperti itu, tapi dia tidak boleh bersuara. Tapi kalau imamnya itu suami dia di rumah, nggak ada orang lain, semuanya mahramnya dia, suami, anaknya, kakaknya, maka perempuan ini boleh memperbaiki bacaan imamnya. Itu pendapat yang lebih kuat. Kalau imamnya perempuan, semua jamaah perempuan, perempuan itu juga boleh memperbaiki imamnya yang salah. Tapi kalau dikatakan hanya mengatakan subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud ibadah yang khusyuk? Khusyuk itu artinya tunduk, jemaah. Jadi ketika sholat, kita itu benar-benar sedang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Badan kita tidak bergerak ke sana ke sini. Hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang dia baca itu dia hayatin. Banyak orang sholat, Masya Allah, sampai Assalamualaikum ditanya, tadi imamnya rakaat pertama baca apa? Baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, surat apa ya? Padahal baca Qul huwallahu ahad imamnya. Dia wallahu a'lam. Dia kemana berarti pada waktu itu? Dia tidak hadir hati. Makanya orang itu ada yang sholat hanya mendapatkan pahala 10%. Karena khusyuknya cuma 10%. Hatinya ada dalam sholatnya hanya 10%. Sisanya dia pikir tadi makan, Masya Allah. Tadi itu makan. Kita makan apa zaman tadi? Antum dapat makan apa? Biryani. Allah, biryaninya kurang enak tadi itu. Sampai sholat pun kepikiran dengan nasi biryani ya. Sholat terkadang muncul terngiang kata-kata kotor. Apakah sholatnya syah? Dan apakah itu juga ujian? Nah, kalau dikatakan ujian, kita tuh diuji. Dalam sholat kita pun ada setan. Sebagaimana Nabi Adam diuji dengan adanya setan, dan anak keturunannya diuji dengan setan. Kemudian bisikan-bisikan itu tidak membatalkan sholat. Terngiang ucapan kotor, ya mungkin perbuatan yang tidak baik, maka dia harus
melawan. Dia harus melawan hal itu, jemaah. Tidak dia biarkan. Kemudian ada namanya riya yang kita sudah bicarakan. Orang kalau niat sholat dari pertama riya, batal sholatnya. Dari awal dia sebenarnya nggak mau sholat, tapi karena ada calon mertua, langsung Allahu Akbar. Nggak sah sholat. Tidak sah. Karena dia memang sholat dari awal bukan lillahi ta'ala. Yang kedua, ada orang yang sholat lillahi ta'ala. Dia memang mau sholat, tapi di tengah jalan mertuanya masuk. Mertua bahasa Melayu sama? Mertuanya masuk. Allahu Akbar. Yang awalnya tadi baca alam nasroh ganti. Langsung alif lam mim. Dia riaknya ini bukan dari awal, tapi datang di tengah. Kalau dia membiarkan riaknya itu tidak melawannya, maka sholatnya pun hilang pahalanya. Tapi kalau dia melawan riaknya, enggak, ya Allah jangan sampai aku riak, ya Allah jangan sampai, terus dia berusaha, maka insya Allah dia akan tetap dapat pahala seperti itu. Orang yang tidak menikah, apakah masih tergolong umat Nabi Muhammad SAW? Jemaah, tergolong umat Nabi? Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Artinya dia benci. Kalau dia tidak menikah bukan karena benci, maka tetap umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau tidak menikah? Ya Ustaz, mafi fulus. Betul. Jadi orang tidak menikah ada sebabnya kadang-kala. Bukan karena dia benci dengan pernikahan, tidak. Ada orang yang sudah berumur tidak menikah, padahal dia sudah mampu menikah. Ini laki-laki. Kalau perempuan memang dia menunggu dan menanti. Tapi kalau laki-laki rumah sudah punya, usaha sudah punya, tapi tidak menikah, kira-kira kenapa jemaah? Hasan al-Basri atau riwayat Umar bin Khattab pernah melihat ada orang yang sudah mapan kemudian tidak menikah. Dikatakan engkau itu antara satu dari dua orang. Imma an takuna inninan wa imma an takuna fajiran. Kalau engkau mungkin orang yang innin itu impoten. Engkau orang impoten atau engkau suka berzina. Sehingga orang yang suka berzina, dia tidak berpikir untuk menikah. Orang tuh punya nafsu, punya hasrat yang dia harus salurkan. Kalau dia punya nafsu itu dan dia punya harta, kemudian dia tidak menikah, ada apa dengan engkau? Bisa jadi engkau dia nggak perlu menikah karena sudah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka dilihat alasan tidak menikah. Kadangkala ya ana belum bisa menikah karena memang nggak punya harta. Ana belum mau menikah karena harus berbakti sama orang tua. Ana sekarang berbakti sama orang tua, insya Allah semoga Allah kasih rezeki ana akan menikah. Hada wallahu a'lam bishawab. Apakah belum mempunyai keturunan termasuk ujian dan bagaimana cara berikhtiarnya? Jamaah rahimakumullah. Orang tidak menikah ujian. Menikah ujian. Gak punya anak ujian. Punya anak ujian. Kita tidak akan pernah terlepas dari ujian. Ada orang yang dikasih anak dengan anaknya masuk neraka. Karena dia memanjakan anaknya, akhirnya anaknya melakukan kemaksiatan, orang tua mendukung, anaknya masuk penjara, dikeluarkan sama orang tuanya, dibayarin, terus orang tuanya seperti itu. Maka semuanya ujian. Dan bagi perempuan yang belum punya anak, ikhtiarnya apa? Yang pertama berdoa. Jangan pernah putus asa. Nabi Ibrahim gak putus asa, sampai tua tetap berdoa. Nabi Zakaria sampai rambutnya putih, istrinya itu mandul, gak bisa punya anak.
Tapi Nabi Zakaria tahu Allah ala kulli syai'in qadir. Maka terus berdoa. Makanya ketika dikasih anak, dikasih kabar gembira anak, ya Allah gimana aku bisa punya anak? Aku sudah tua, istriku mandul. Padahal dia berdoa minta anak. Artinya satu keheranan dari Nabi Zakaria, dan Allah kasih anak. Jadi yang pertama berdoa dan jangan tergesa-gesa. Jangan pernah mengatakan, Ustadz saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Ini bentuk tergesa-gesa. Sudah terus berdoa, karena berdoa tidak ada ruginya. Jamaah, lihat ibu-ibu sebagian sudah memejamkan matanya. Bapak-bapak juga habis makan kenyang, ya Allah Ustaz. Habis makan bukan baca alhamdulillahilladzi at'amani, langsung baca bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi doanya beda, jamaah. Ada orang itu yang kalau pengajian bisa tidur. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sejak anak datang kajian itu enak tidurnya Ustaz. Tapi kalau keluar nggak bisa tidur, jemaah. Ini juga ujian, jemaah. Bagaimana hukum asuransi dalam pandangan Islam? Ya, kita harus asuransi. Tapi asuransi sama siapa? Asuransi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika ikut asuransi karena takut dengan masa depan. Dia takut. Takut miskin. Takut anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Takut sakit. Takut. Itu yang tadi kita bicarakan tadi. Allah akan menguji kalian dengan rasa takut. Ketakutan itu ada. Yang punya mobil takut mobilnya tabrakan. Yang punya kereta takut keretanya tabrakan. Semua takut. Kadangkala entah kalau di sini jemaah, di Indonesia itu orang mau parkir mobil itu takut. Kalau mobil bagus sih, takut ada tergores, takut apa, masya Allah. Ada seorang yang ini orang tua beli mobil bagus mobilnya jemaah, BMW dia beli, yang paling baru waktu itu. Tahu-tahu masuk rumah. Di rumah itu semua dimarahin sama ayahnya ini. Sang anak heran. Kenapa ayah marah-marah? Kata dia. Oh, ternyata mobilnya diserempet becak. Tahu becak? Keserempet becak semua dimarahin. Dia belum siap jadi orang kaya. Orang kaya itu diserempet mobilnya, alhamdulillah. Yang penting bukan hatiku yang tergores. Masya Allah. Ini orang mobilnya tergores, hatinya tergores jemaah. Mobilnya nggak nangis. Pernah lihat mobil nangis? Nggak ada yang nangis, itu yang punya jemaah. Subhanallah. Maka kalau bicara asuransi, asuransikan diri kita kepada Allah. Asuransikan anak-anak kita kepada Allah SWT. Bagaimana cerita Allah di surat Al-Kahf tentang dua anak yatim. Bapaknya udah meninggal dunia. Anak itu punya harta yang tersimpan di sebuah bangunan. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir memperbaiki bangunan rumah itu. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya orang. Wa kana abuhuma fan. Karena bapak keduanya itu orang soleh. Ihfadillah yahfadka. Kata Nabi SAW, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia mau meninggal dunia, dia masih raja, dia masih khalifah. Itu menteri-menteri datang kepada dia. Anaknya 11 jemaah. Kata mereka, Umar, anakmu miskin-miskin. Mumpung selagi engkau itu masih khalifah, kasih wasiat lah buat mereka. Kasih jabatan ini itu apa-apa. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab. Sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang akan melindungi orang-orang soleh. Kata Nabi, kalau anak-anakku soleh, Allah yang akan jagain mereka. Subhanallah. Anaknya Umar bin Abdul Aziz yang miskin-miskin jadi kaya-kaya aja. Sebagian di antara mereka sekali sodakoh 70 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah SWT.
Ada khalifah yang lainnya, Sulaiman bin Abdul Malik, Masya Allah. Anaknya mati ditinggalin harta yang banyak. Berapa tahun anaknya jadi pengemis. Maka di sini kewajiban kita mengasuransikan diri kita, keluarga kita, kendaraan kita kepada Allah SWT. Caranya gimana? Kalau beli mobil, beli 2. 1 taruh di sebuah sekolahan. Ya Allah, ini buat asuransi yang ini ya Allah. Aku minta Engkau jagakan ini ya Allah. Kalau punya anak, langsung cari anaknya orang. Biayai sekolah dia. Kita cari anak yatim, kita biayain. Itu jadi asuransi buat. Kan kita asuransi taruh duit kan jemaah. Daripada ditaruh di tempat asuransi yang haram, taruh di asuransi yang halal. Ustaz, tapi nanti kalau mau ngambil duitnya gimana Ustaz? Allah yang akan kasih. Ada sebuah kisah di Solo jemaah, Masya Allah. Ini orang tua setiap beli sesuatu pasti 2. Sampai uang belanja tiap bulan dia kasih istrinya umpamanya 5 juta. 5 juta itu dia taruh di sebuah panti asuhan yatim piatu. 5 juta di rumah, 5 juta di yatim piatu. Ya, rumah anak-anak yatim. Beli baju 2. Ya kalau beli baju dia 2. 1 dia berikan kepada orang miskin. Sampai suatu hari sang ayah beli mobil 2. Itu anak-anaknya protes. Ayah, kalau baju 2 oke lah, tapi kalau mobil 2 ya kan ahsan buat anak-anaknya ayah. Kata ayahnya, nak, ayah bukan hanya ingin naik kereta di dunia, ayah juga ingin naik kereta nanti di padang mahsyar sana. Subhanallah. Itu yang namanya asuransi. Tapi kalau asuransi ta'awuni, asuransi yang memang kita hanya menabung ya ma, tidak ada keuntungan apa-apa, tidak ada ribanya, ya silahkan. Seperti orang yang sedang menabung, nggak apa-apa orang menabung. Tapi kalau tadi, nggak Ustaz, anak ini nabung Ustaz 100 juta, tapi nanti setelah 10 tahun bisa keluar berapa? Bisa keluar ya 150 juta. Dari mana tambahannya itu cuma? Itu yang nanti dikatakan riba. Maka asuransi tolong dilihat. Pernah melihat tukang beca di Malaysia? Nggak ada tukang beca? Nggak ada. Ada. Pernah melihat tukang beca asuransi becaknya? Becaknya tolong diasuransi. Nggak ada cuma. Tapi yang asuransi malah orang-orang kaya. Kenapa? Uang semakin banyak, rasa takut semakin besar. Artinya ujiannya semakin berat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila kita kasih orang tua rizki kita untuk beli tanah atau rumah, bolehkah di kemudian hari tanah rumah tersebut bisa dijadikan warisan oleh orang tua? Apabila kita kasih orang tua rizki untuk beli tanah atau rumah, bolehkah di kemudian hari tanah rumah tersebut bisa dijadikan warisan oleh orang tua? Nggak paham. Apa maksudnya jadi warisan buat anak-anaknya? Iya, kalau orang tuanya meninggal, apakah jadi warisan buat anak-anaknya? Iya, jadi warisan. Balik lagi, tapi kan ketika dia berikan kepada orang tua itu sebagai hadiah, sebagai nafkah. Yang tidak boleh jamaah berkaitan dengan zakat. Bolehkah kita memberikan zakat kepada kerabat kita yang nanti kalau dia meninggal dunia, kita jadi ahli warisnya? Itu tidak boleh. Contoh mamanya, kita punya adik perempuan, kita kasih zakat dia jamaah. Ketika dia meninggal dunia, adik kita nggak punya ahli waris kecuali kita. Berarti uangnya kan balik ke kita. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kerabat kita, kalau kita tidak mewarisi dia, ini berkaitan dengan zakat ya, bukan dengan pemberian yang lainnya. Ini berkaitan dengan zakat. Kalau kita mewarisi dia, maka dia tidak boleh dapat zakat. Tapi kalau kita tidak mewarisi, silahkan.
Jadi kalau yang seperti ini yang dipertanyakan tadi nggak ada masalah, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah orang tua juga merupakan ujian atau fitnah? Subhanallah, syabab. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian lainnya fitnah. Sabar nggak kalian menghadapinya? Artinya ada orang tua yang diuji dengan anaknya, ada anak yang diuji sama orang tuanya, dan semuanya ujian. Khususnya orang tua yang tidak taat pada perintah Allah, SWT. Apa sikap yang harus diambil sebagai anaknya untuk selalu berbakti pada orang tua tersebut? Jangan disingkat. Pujian buat Allah, tulislah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau disingkat, singkat. Harus boleh disingkat. Pada, boleh, ini pada nggak disingkat. Orang tua tidak disingkat. Yang dia singkat pujian buat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Maka orang tua ujian buat anak-anaknya. Dan anak harus sabar. Jangan. Seperti yang Allah ceritakan di surat Luqman. Ada bapaknya yang kafir. Ujian buat anaknya. Nah, ini assalamualaikum WRWB. Waalaikum WRWB. Insyaallah. Kan jawab salam itu boleh, semisalnya kan boleh jemaah. Paling tidak kan kalau jawab salam itu yang sama atau lebih baik. Kalau dia jawab assalamualaikum WRWB, yang sama waalaikumsalam WRWB. Itu sama. Sekali lagi doa jangan disingkat. Kadangkala tulis di WA itu amin ya rabbal alamin ditulis YRE. Iya. Masya Allah. Kenapa jemaah? Sekarang itu bisa auto text. Bisa auto text. Kita tulis di RB langsung keluar amin ya rabbal alamin. Itu yang tetap kita tulis dan itu yang tetap kita baca. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya mau tanya, kalau zakat emas kalau mencapai 85 gram, apakah setiap tahun dizakatkan 2,5%? Naam. Habis nanti emasnya, Ustaz. Ada khilaf di antara para ulama, apakah perhiasan itu ada zakatnya? Emas itu ada dua. Emas yang disimpan sebagai tabungan, ada emas yang digunakan sebagai perhiasan. Sebagian ulama mewajibkan emas perhiasan itu ada zakatnya. Tapi sebagian mengatakan tidak. Kalau itu perhiasan untuk dipakai dan tidak berlebihan. Ada perempuan punya emas, berapa emasnya? Alhamdulillah Ustaz, 2,5 kilo. Perhiasan 2,5 kilo, bukan perhiasan, simpanan itu jemaah. Ketika itu tabungan dizakatin. Tapi kalau enggak, ini memang emas yang dia pakai untuk berhias, sebenarnya mengatakan tidak wajib dizakatin. Jadi zakatnya memang tiap tahun. Kalau bicara zakat emas ini tiap tahun. Dan kalau punya emas, anak punya emas 50 gram simpanan. Dan anak punya uang ya 10.000 ringgit. Digabungkan jemaah. Kalau nanti nilainya 10.000 ringgit sama 50 gram emas ini sampai 85 gram emas baru ada zakatnya. Plus kalau punya barang dagangan. Barang dagangan alhamdulillah saat ini akhir tahun anak punya dagangan tapi belum terjual. Dihitung berapa nih nilai barang dagangan. Nilai barang dagangannya kira-kira 20.000 ringgit. Nah, ditambahkan lagi. Baru dikeluarkan zakatnya. Tiap tahun Ustaz, tiap tahun jemaah. Kita itu bayar teks di sini 5%. Dilakukan bukan tiap tahun, tiap hari. Beli ini 5%, beli 5%. Ini cuma setahun sekali. Masa tidak mau mengeluarkan? Masya Allah, ini pertanyaan panjang sekali. Nanti kalau kita datang lagi jemaah. Bagi ibu yang tinggalkan puasa karena susukan anak, adakah perlu ganti plus fidyah atau hanya membayar fidyah? Ada beberapa pendapat ulama, tapi
Yang ana lebih condong bahwasanya orang yang meninggalkan puasa dan mampu mengganti puasa, maka dia wajib mengganti puasa tanpa fidyah, ganti puasa aja. Kalau dia mampu. Tapi ada perempuan yang tak mampu. Kenapa? Ustaz, saya hamil, nggak puasa, terus menyusuin. Habis menyusuin, hamil lagi Ustaz. Terus nyusuin. Iya, terus seperti itu bertahun-tahun jemaah. Ya di sini dia bayar fidyah jemaah. Tapi kalau enggak, alhamdulillah Ustaz, dia punya anak, kemudian masih ada waktu, ada jeda waktu nunggu, bisa dia ganti puasanya jemaah. Itu insya Allah lebih kuat pendapat itu. Ada yang mengatakan cukup bayar fidyah saja, dan itu diriwayatkan riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika suami istri dan anak-anak mendapatkan derajat yang berbeda-beda di surga? Apakah mereka jadi tidak tinggal bersama di surga? Subhanallah jemaah. Nah, berkaitan dengan keluarga yang berbeda derajatnya, Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka Allah akan gabungkan mereka nanti di surga Allah SWT tanpa mengurangi amalan derajat yang tinggi jadi rendah, enggak. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Mereka dikumpulkan satu derajat. Yang kedua, mereka tidak dikumpulkan satu derajat, tapi mereka bisa saling berziarah, saling berkunjung. Kayak sekarang lah, bapak-bapak, ibu-ibu ada di Dubai, orang tuanya di Indonesia. Kan bisa saling berkunjung, dan itu sudah bahagia mereka dengan seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan mereka kalau suami istri dikumpulkan, tapi kalau anak sama orang tuanya, maka mereka akan saling berziarah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, saya mau bertanya di luar tema. Saya punya nazar. Kalau kak saya berhenti merokok, saya mau berangkatkan umroh atau daftarkan haji. Tapi kata kakak, karena berangkat haji harus nunggu 10 tahun. Nggak apa-apa kalau didaftarin dulu aja, insya Allah sebelum berangkat sudah berhenti. Jadi ini kakaknya belum berhenti ngerokok, dia minta didaftarin dulu. Daftarin lah, nanti kan masih lama hajinya. Jadi dia mau berhenti ngerokok kalau berangkat haji. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa, daftarin aja. Tapi kalau nggak berhenti ngerokok, nanti ambil lagi duitnya, nggak jadi kan? Iya, karena daftar itu boleh sih, Pak. Jadi nanti ketika sudah waktunya berangkat, boleh diambil nggak duitnya? Boleh diambil. Ketika kakaknya nggak berhenti ngerokok, sudah kakak ambil lagi duit. Supaya serius dia berhenti ngerokok. Tapi nggak apa-apa, daftarkan, mudah-mudahan sebelum itu sudah berhenti. Jemaah, kenapa sih susah berhenti ngerokok? Ada apa di rokok ini? Apakah kalau orang rokok, anak kalau ngerokok badannya tambah sehat? Nggak ada. Orang rokok yang ada batu-batu, ya subhanallah. Kita udah bicarakan kemarin di pesawat nggak boleh ngerokok. Mohon tanya, adakah perlu membayar zakat untuk gaji yang diterima bulanan atau hanya harta simpanan cukup haul dan nisab? Ahibati fillah, nisab 85 gram emas itu untuk harta yang sudah berputar 1 tahun. Tidak dipakai. Kita punya uang 100 gram emas, tidak dipakai selama 1 tahun. Kalau orang mengeluarkan zakatnya tiap bulan, boleh. Boleh. Dia mengatakan, Ustaz, anak akan keluarkan zakat tiap bulan. Mamanya anak tiap bulan akan keluarkan 1000 dirham. Nanti ketika bulan Ramadan umpamanya, dia hitung
Berapa kewajiban dia mengeluarkan zakat? Oh, ternyata ana punya kewajiban mengeluarkan zakat 12.000 dirham. Berarti kan sudah dia bayar kan? Jadi dia niat mensegerakan zakat. Zakat itu boleh dibayar di depan. Makanya kita zakat 2 tahun kita bayarin. Kita punya saudara susah hidupnya. Kita hitung kira-kira zakat kita per tahun itu mamanya 12.000 dirham. Kita langsung kasihkan kepada kakak kita 24.000 dirham sebagai zakat kita. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh menunda pembayaran zakat. Tapi gaji yang belum sampai nisab dan belum sampai haul tidak ada zakatnya. Yang kita bicarakan ini mensegerakan zakat. Nanti akhir tahun tetap dihitung berapa jumlah harta yang dia miliki. Ada orang gajinya tiap bulan ada yang gajinya 20.000 dirham. Ada. Udah sampai nisab enggak 20.000 dirham? Udah lebih? Gimana? Nisabnya 17.500. Oke nih, 20.000 dirham. Wajib zakat enggak nih? Nggak wajib. Nunggu sampai, karena bisa jadi akhir tahun duitnya tinggal 5.000 dirham. Karena duitnya dibuat bikin rumah sama dia, untuk tempat tinggal dia. Nggak ada zakatnya cuma. Nggak ada zakatnya di sini. Islam itu Masya Allah agama yang sangat mudah. Jadi ada orang yang ingin mengeluarkan zakat tiap bulan, ada orang yang bingung zakat tiap tahun harus 2,5 gram emas ya, semuanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Saya mau tanya. Masya Allah, nah izin minum dulu. Alhamdulillah. Saya mau tanya perihal yang dapat menjatuhkan orang beriman ke dalam neraka saat berada di sirat. Salah satunya tadi disebutkan karena memutuskan silaturahim. Maksud silaturahim ini apakah hanya yang berhubungan darah saja atau berlaku untuk semua umat baik muslim atau non muslim pun? Silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat kita. Kerabat itu yang ada hubungan darah sama kita. Paman kita, sepupu kita. Sepupu juga sama bahasa Melayunya. Sepupu, ada 2 pupu. Iya. Ada 2 pupu, sepupu mereka kerabat kita, kita wajib menjaganya. Tidak dengan orang-orang lain. Yang lainnya dengan umat Islam yang lainnya itu namanya menjaga ukhuwah Islamiyah. Mereka punya hak-hak yang harus kita berikan. Salah satu hak mereka adalah kalau berjumpa kita salami. Kalau kita berjumpa kita tidak memberikan salam, berarti kita telah memutus ukhuwah Islamiyah. Bukan silaturahim, bukan ukhuwah Islamiyah. Jadi silaturahim ini untuk yang ada hubungan darah. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, ini pertanyaan khusus. Bikin kajian sendiri jemaah. Sebagai saudara tua, saya berniat untuk menabung untuk membantu adik saya menikah. Tapi saya berpikir untuk umroh juga. Mana yang lebih utama? Lihat kondisi. Kalau dilihat anaknya, adiknya memang perlu untuk menikah, dan kalau tidak menikah berbahaya buat dia, maka berikan kepada adik. Tapi kalau nggak usah, adik insya Allah masih bisa ditunda lah. Berangkat umroh, anak kayaknya mau berangkat umroh dulu, silahkan berangkat umroh. Jadi lihat kondisi mana yang lebih mendesak. Bagaimana seorang yang pernah berhutang dengan kad kredit, yang hutangnya sudah puluhan tahun, sekarang sudah impossible untuk dibayar karena rekat yang sudah lama. Rekod. Apa rekod ini? Catatan ya.
karena rekod yang sudah lama. Takut dengan dosa tidak membayar hutang. Adakah dengan bersedekah boleh menghapuskan dosa tidak membayar hutang? Minta penjelasan dari Ustaz. Lihat jamaah, kalau mereka perusahaan tempat kartu kredit itu sudah ada istilahnya memutihkan, artinya sudah tidak dianggap hutang, ya sudah. Seperti orang yang mengikhlaskan, sudah nggak punya utang berarti dia. Tapi kalau ternyata tidak, maka dia harus bayar. Kemudian ada hutang-hutang kita di masa lalu yang kita lupa. Orang itu sudah tidak ada lagi. Dulu pernah waktu sekolah, waktu di university, ngambil pisang goreng tak bayar. Iya. Gimana kita harus bayar? Harus bayar. Kita cari itu sekolahannya. Kita cari kantinnya, kita bayar. Kalau tak jumpa dengan mereka, maka kita sedekahkan atas nama mereka yang memiliki harta tersebut. Jam berapa jamaah? Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan pendapat Ustaz tentang poligami? Siapa yang tulis pertanyaan ini? Kasih hadiah. Mana yang bertanya? Suami siapa itu? Kasih hadiah jemaah. Apa pandangan pendapat Ustaz tentang poligami? Untuk wanita katanya jaminannya surga bila ikhlas menjalaninya. Tetapi sebagai manusia biasa terkadang tidak luput dari ketidakikhlasan. Ini perlu dijawab apa tidak? Tak perlu katanya jemaah. Ahibati billah. Ini puan-puan yang di sini. Tuh bapak-bapak kalau lagi nggak ada istrinya bicara poligami ini. Tapi kalau ada istrinya diam. Jadi masya Allah jemaah. Tapi itu bagus. Artinya bapak-bapak menjaga perasaan istri. Masya Allah jemaah. Kalau mau nikah, nikahlah. Tapi dengan syarat bisa berlaku adil. Jangan sampai menolong janda dan menjandakan istri sendiri. Paham gak jemaah? Kadang kala laki-laki enggak, anak akan tolong janda-janda yang ada ini. Masya Allah. 3 janda dia selamatkan. Istrinya jadi janda. Terus siapa yang menyelamatkan istrinya? Oh temannya nanti. Kamu selamatkan janda istriku. Ahibati fillah, Allah ketika membolehkan menikah 2, 3, 4 itu ada syaratnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Enaknya nikah 2, 3, 4 itu berapa lama coba? Supaya ibu-ibu tahu. Ibu-ibu perempuan ini kadang-kadang berpikir suami ini bersenang-senang terus kalau punya istri 2, 3, 4. Sebagian laki-laki itu hidup dalam azab. Mungkin dia bersenang-senang 1 bulan. Setelah itu istri yang ini punya anak, anaknya masuk rumah sakit, masuk hospital, ngurusin mertuanya sakit, mertuanya mati. Dia punya berapa mertua? Punya banyak mertua. Bingung dia jamaah. Jadi kadangkala perempuan hanya berpikir, wah bersenang-senang. Tidak, itu tanggung jawab. Maka perempuan ketika melihat suaminya menikah lagi, kalau dia dilihat bisa berlaku adil, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata zalim, kasih tahu suaminya, bang, kalau abang zalim kayak gini, apa manfaatnya? Ketika nanti pada hari kiamat akan mendapatkan siksa. Ada suami pada hari kiamat dituntut oleh 4 istri. 4 istrinya menuntut karena dia suami yang zalim kepada mereka. Jadi ada sebagian laki-laki jamaah itu hanya mau bergaya ya. Istri berapa? Alhamdulillah 4. Antum 3 ini sedang melamar yang keempat. Jadi untuk berbangga-banggaan saja. Ingat, niatkan ibadah lillahi ta'ala. Kalau tidak mampu cukup 1. Jadi bagi perempuan memang tadi ujian. Itu bala. Perempuan suaminya nikah lagi ujian.
Perempuan suaminya tidak nikah lagi juga ujian. Ujian apa enggak ujian ibu-ibu? Tetap ujian. Ustaz, anak ini punya suami zalim, ingin kezalimannya dibagi dua, Ustaz. Dia ingin suaminya nikah lagi supaya kezalimannya bagi dua. Jadi sehari zalim di sini, sehari zalim di sana. Jadi nggak tiap hari dia dizalimin sama suaminya. Ada yang seperti itu jemaah. Jadi semuanya diuji. Yang sukses dalam ujian cuma dua. Kita sudah sebutkan. Yang bersyukur dan yang bersabar. Maka jadilah salah satu dari orang tersebut. Nah, ini ada pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Siapakah yang berkewajiban menafkahi ibu ketika bapak kami meninggal? Kebetulan saya seorang ibu rumah tangga saja dan memiliki kakak laki-laki yang kurang mampu secara ekonomi. Saya sudah berusaha menafkahi ibu saya, namun gaya hidup ibu saya tinggi sekali. Sehingga suami saya kewalahan. Dan sudah 3 bulan ini saya dimusuhin ibu saya karena tidak bisa memenuhi keinginannya. Terima kasih Pak Ustaz. Ingat, kewajiban anak kepada orang tua adalah memberikan nafkah, mencukupi keperluan hidupnya. Sandang, pangan, papan. Siapa? Anak laki. Anak laki yang nggak mampu, kalau anak perempuannya bisa penuhi. Tapi bukan untuk gaya hidup. Ada keperluan hidup, ada gaya hidup. Yang anak harus lakukan kepada orang tuanya adalah memenuhi keperluan hidupnya, bukan gaya hidup. Jadi untuk keperluan listrik, ya, kemudian beras, minuman, itu yang dia berikan kepada ibunya. Selain itu, maka itu jadi sebuah anjuran, bukan lagi kewajiban. Dia sudah cukupin, kemudian memang dia tidak mampu, ya kalau bicara dimusuhin ibu, ya nanti tidak melakukan dosa. Bersabarlah menghadapi itu, ibunya juga ujian buat anaknya. Makanya selain berbagi harta sama ibu, berbagilah hidayah sama ibunya. Selain kasih hadiah, kasih juga hidayah buat orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berikan hadiah kepada yang bisa memberikan rangkuman kajian kita dari kemarin sampai hari ini. Nah, fadhal. Maju ke depan. Hadiahnya ada yang tunjukkan hadiahnya dulu. 3 buku sama 1 istri. Masya Allah. Nah, fadhalu jamaah. Tiga buku. Semuanya kalau bil kasih. 3 buku. Ada 7. Masya Allah. 4 lain, ya 4 yang lain dikasih jemaah. Fadhalu jemaah. Bapak-bapak, Ustaz, kita hanya mendengarkan dari kemarin, Ustaz. Yang mencatat jemaah, baca catatannya, nggak apa-apa. Ibu-ibu ada yang mencatat? Masya Allah. Baik, rangkuman kajian kita yang tadi aja. Udah ngantuk semua Bapak Ustaz, sudahlah tutup udah Ustaz. Taib hadiah buat peserta paling jauh. Mana angkat tangan? Ini Oman nih, kasih hadiah depan nih. Pasti 1. Ya, ibu-ibu yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Iya, selain Oman ada yang jauh juga kan? Mana? Ruwais, mana yang Ruwais? Oh, itu Ruwais, kasih Ruwais tuh. Kasih Ruwais. Indonesia, semua dari Indonesia, dari Malaysia. Oh, karena berkunjung ya, kalau berkunjung beda lah. Hadiah buat yang paling tua. 6. Berapa umurnya? 72. Ada yang lebih? Kasih yang 72, kayaknya paling tua sudah jemaah.
Orang 72 itu udah langka. Harus dilestarikan jamaah. Ya kata Rasul SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari 70. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ingat, tujuan kita diciptakan adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-gerik kita, semua perbuatan, ucapan kita niatkan untuk lillahi taala, dan ketahuilah kita akan meninggal dunia dan akan ditanya tentang semua yang kita lakukan. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar dzarrah itu apa jemaah? Semut. Dzarrah itu semut. Semut kecil yang warna hitam itu biasanya kalau jalan nggak berasa. Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar semut itu atau seberat semut itu, dia akan melihatnya pada hari kiamat. Dan begitu pula dosa yang dia lakukan, dia akan melihatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar yang saya sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.